Kejaksaan Agung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dua orang tersangka yaitu, tersangka TN alias An dan tersangka A kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pada Selasa, 4 Juni 2024. Pelaksanaan tahap 2 tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Pada hari ini, kami akan mengumumkan terkait dengan progres penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan kasus timah. Jadi pada hari ini, Selasa tanggal 4 Juni 2024, tim penyidik telah melimpahkan kasus ini dari penyidikan ke penuntutan dengan menyerahkan tersangka dan barang buktinya, atau lebih sering kita dengar dengan tahap 2. Adapun tersangka yang sudah diserahkan ke penuntut umum terdiri dari 2 tersangka. Yang pertama adalah tersangka atas nama inisial T alias A alias AN selaku beneficiary owner dari CV VIP. Sedangkan yang kedua adalah tersangka atas nama AA selaku manajer operasional tambang dari CV VIP dan PT MCM. Terkait dengan penyerahan ini, kegiatan selanjutnya tim penuntut umum sedang mematangkan atau memantapkan lagi susunan surat dakwaan, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilimpahkan ke pengadilan. Adapun peran dari kedua tersangka yaitu, tersangka TN selaku beneficiary owner CV VIP dibantu oleh tersangka A selaku manajer operasional tambang CV VIP. Dengan melawan hukum melakukan penambangan dan pengumpulan biji timah yang berasal dari IUP-PT Timah Tbk dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, bahkan tersangka TN dan AA telah melakukan permufakatan jahat dengan oknum PT Timah dan para smelter untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP-PT Timah Tbk, yang dibungkus dengan kesepakatan kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Selain itu, tersangka TN alias An diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menyamarkan hasil yang diperoleh dari kejahatannya. Tersangka TN mengirimkan sejumlah dana kepada tersangka HM melalui PT KSE milik tersangka HLN dengan dalih untuk dana corporate social responsibility. Tak hanya itu, untuk menyamarkan hasil kejahatannya ia juga mendirikan usaha stasiun pengisian bahan bakar dan perkebunan sawit agar seolah-olah mendapatkan keuntungan murni dari kedua usaha tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, dalam waktu secepatnya tim jaksa penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.